Kita tahu bagaimana seharusnya markas direbut. Itu butuh banyak orang, kampanye yang terkoordinasi. Biasanya, markas hanya jatuh jika penyerang benar-benar mengirim pasukan ke lapangan. Ukraina baru saja membalikan tradisi itu. Dengan taktik baru yang brutal dan brilian, Ukraina berhasil merebut markas utama Rusia. Ini bukan sekedar cerdas, ini revolusioner. Pendekatan baru ini akan dipelajari selama 1 abad. Tidak ada tentara yang mengambil alih markas tanpa mengirim prajurit. Ukraina baru saja melakukannya. Markas itu adalah Bandara Donetsk yang dikuasai Rusia hampir sepanjang perang. Bandara itu vital bagi Rusia. Selama bertahun-tahun, kaki tangan Putin memakainya sebagai markas logistik untuk mengirim pasukan dan peralatan guna mendukung ofensif di garis depan yang dimaksudkan untuk melumpuhkan Donetsk. Bandara itu adalah markas drone Rusia, tempat penyimpanan dan peluncuran kendaraan udara tak berawak. Markas ini sangat penting untuk menekan pasukan dan membombardir kota-kota Ukraina dalam kampanye teror Putin. Penjahat perang itu baru mendapat kejutan besar. Bandara Donetsk kini berada di bawah kendali tembakan Ukraina. Menurut Pusat Sistem Tak Berawak Terpisah Pertama Ukraina, operasi terbaru yang dilakukan Ukraina disebut sebagai operasi pertama yang seperti itu dalam sejarah modern. Ukraina tidak mengirim tentara menyerang Bandara Donetsk, itu tindakan bodoh. Pasukan harus merebut kembali ratusan atau ribuan kilometer persegi wilayah demi bersiap menghadapi pertempuran besar di bandara itu. Tradisi pun ditinggalkan. Operator drone Ukraina tetap di belakang, meluncurkan serangan bertubi-tubi ke bandara itu. Bandara yang dulunya sangat diperkuat itu sekarang berada di bawah kendali Ukraina. Prajurit tidak di darat, tapi drone di langit, menghentikan Rusia memakai Bandara Donetsk untuk merusak Ukraina. Ini adalah perubahan besar bagi Ukraina. Ini mengubah segalanya yang kita ketahui tentang situasi di Donetsk dan rencana masa depan Putin untuk perang ini. Namun sebelum membahasnya, kita perlu mengulas apa yang dilakukan Ukraina di Bandara Donetsk. Pusat Sistem Tak Berawak Terpisah Pertama memberikan informasi lengkapnya dalam sebuah postingan di Telegram, di mana mereka menjelaskan bagaimana Ukraina berhasil menciptakan penguasaan tembakan atas sebuah pangkalan tanpa mengirim satupun prajurit ke medan pertempuran. Operator drone serang kami menghancurkan peluncur, kendaraan, dan kru di landasan pacu. Kami juga memburu kelompok penembak bergerak dan pertahanan udara musuh, memaksa mereka membatalkan penerbangan, kata pusat tersebut. Artinya, Ukraina menghantam semuanya. Rusia tidak punya jawaban. Tujuan Ukraina di sini adalah untuk melemahkan kapasitas operasional Rusia di pangkalan tersebut sampai Bandara Donetsk tidak bisa digunakan lagi. Ada kemiripan dengan kampanye Ukraina di Laut Hitam. Dalam kampanye itu, Ukraina tidak memiliki kapal perang yang dibutuhkan untuk melakukan pertempuran laut tradisional dengan Rusia. Ukraina memilih jalur berbeda dengan memakai rudal dan drone untuk secara sistematis menghancurkan armada Laut Hitam dari jarak jauh, menghancurkan sepertiga armada, dan memaksa kapal Rusia mundur sejauh mungkin dari Crimea yang diduduki. Kini Ukraina mampu menarget pertahanan udara dan aset militer utama di Laut Hitam dan Crimea. Itulah yang akan terjadi di Donetsk, dan itu sangat menyakitkan bagi Putin. Setiap sistem peluncuran yang dihancurkan drone Ukraina di Bandara Donetsk berarti Rusia kehilangan kemampuan mengirim drone ke wilayah Ukraina. Penghapusan kendaraan dan personel di bandara menandakan tak ada lagi tempat aman di wilayah belakang. Aset itu seharusnya digunakan untuk memasok garis depan, tapi sekarang tidak bisa. Semuanya telah dihancurkan. Truk bahan bakar, lokasi penyimpanan, perawatan teknik, semuanya dibutuhkan untuk mendorong ke Donetsk, dan semuanya hancur terbakar saat Ukraina menghancurkan seluruh infrastruktur pendukung bandara yang telah dibangun Rusia. Ini bukan hanya soal kendali tembak, tapi juga membuat Bandara Donetsk menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi Rusia untuk beroperasi, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mundur dari salah satu pangkalan utama yang telah mereka bangun di wilayah pendudukan. Armada Laut Hitam tahu rasanya, tapi mereka hanya bisa menyarankan untuk melarikan diri. Jika masih ragu soal klaim Ukraina, Pusat Sistem Tak Berawak Terpisah Pertama telah menghapus keraguan itu. Bagaimana caranya? Nah, pusat itu tidak hanya mengatakan bahwa mereka memiliki kendali tembak, mereka membuktikannya dengan rekaman yang menunjukkan serangan demi serangan di Bandara Donetsk. Video 2 menit itu membuktikan kehancuran salah satu pangkalan vital Rusia. Seringkali kita melihat rekaman drone jarak menengah Ukraina menargetkan kendaraan, aset militer, dan tentara. Kini, Bandara Donetsk tak lagi aman. Sepertinya pertahanan udara tak mampu menghadapi drone Ukraina. Kini hanya ada satu hal, pengetahuan bahwa bencana bisa turun dari langit kapan saja dan menyerang.
Rusia tak bisa beroperasi di Bandara Donetsk karena drone Ukraina selalu siap menyerang. Apa yang kita lihat sesuai klaim Pusat Sistem Tak Berawak Terpisah pertama, sebuah sesuatu yang pertama di dunia yang akan dipelajari bertahun-tahun ke depan. Pendekatan asimetris untuk menetralkan dan membuat pangkalan tidak bisa dipakai musuh. Serhiy Hodienko yang dikenal dengan sandi Falco dan merupakan komandan dalam perencanaan operasi unik ini menjelaskan. Kendali tembakan atas Bandara Donetsk adalah contoh operasi asimetris di mana kekuatan yang relatif kecil berhasil mengacaukan rencana strategis operasional musuh, ujar Hodienko. Ukraina berhasil menghancurkan seluruh infrastruktur Rusia di Bandara Donetsk. Peralatan itu membuat pangkalan berfungsi. Tanpanya, Rusia hanya punya beberapa landasan udara dan hanggar yang berisiko hancur jika digunakan. Putin berharap mendapat kelegaan sementara. Dia dan jenderalnya melihat serangan Bandara Donetsk sebelumnya dan berharap Ukraina meniru serangan itu sekarang. Maret lalu, Ukraina memakai rudal Storm Shadow, Scalp, dan Atacams Amerika Serikat untuk menyerang bandara dan merusak lokasi peluncuran drone Shahid. Pada November dan Desember 2025, Ukraina menyerang fasilitas penyimpanan drone di Bandara Donetsk. Artinya, Ukraina sudah pernah menyerang pangkalan vital Rusia ini. Namun kali ini berbeda. Serangan sebelumnya terpisah dan merusak, tapi Rusia tahu setelahnya mereka bisa kembali memakai Bandara Donetsk untuk melukai Ukraina. Itu sudah tidak berlaku. Strategi Ukraina sudah berkembang. Dulu, strateginya adalah memukul Rusia lalu mundur, tapi sekarang berubah menjadi serangan bertubi-tubi tanpa henti ke Bandara Donetsk yang tak berdaya. Ini bukan lagi serangan tunggal, ini sistematis, terencana. Berkali-kali Ukraina menghantam bandara itu. Salah satu medan utama di Donbas tak lagi dikuasai Rusia. Bandara yang sejak awal jadi simbol pertempuran di Ukraina sejak agresi Rusia 2014, kini sudah tak aman lagi. Rusia telah berhasil menguasai Bandara Donetsk selama lebih dari 1 dekade. Sekarang mereka tidak lagi menguasainya. Baru-baru ini penjajah merasa aman di sana dan merencanakan serangan teroris ke kota kami. Mulai sekarang, Bandara Donetsk telah diubah menjadi jebakan bagi musuh, kata Pusat Sistem Tak Berawak Terpisah pertama. Bandara Donetsk bukan sekadar jebakan. Tempat itu jadi neraka karena Ukraina tak mau berhenti. Kendali tembak telah ditegakkan, sekarang Ukraina sedang memburu. Sebelum kami jelaskan apa yang terjadi selanjutnya dan mengapa Ukraina kembali menorehkan pencapaian pertama di dunia yang begitu mengubah jalannya perang ini, berikut pengingat singkat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda mendapat wawasan dari saluran ini, tekan subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Pernyataan Pusat Sistem Tak Berawak Terpisah pertama diakhiri dengan ancaman mengerikan. Kalian tidak bisa bersembunyi atau melindungi diri. Ukraina telah membuktikan pernyataan ini bukan hanya gertakan. Setelah kendali tembak ditegakkan, drone Ukraina kini memburu semua yang berbau Rusia di bandara. Kelompok penembak pelindung Bandara Donetsk kini menghadapi drone Ukraina. Hal serupa terjadi pada unit pertahanan udara bergerak Rusia yang gagal mencegah serangan, sehingga Ukraina memperoleh kendali tembak dan menghancurkan pertahanan itu agar lebih banyak drone Ukraina bisa menyerang dan membuat bandara menjadi neraka bagi Rusia. Operasi penerbangan sudah mulai dibatalkan. Aktivitas di Bandara Donetsk dikurangi karena ancaman terus-menerus dari drone Ukraina. Ukraina mengambil langkah brilian dan keras. Setelah membangun kendali tembakan berbasis drone, kini mereka memakai senjata yang sama untuk mempertahankan kendali itu. Bagi Putin, ini sangat merugikan rencananya di Donetsk. Ukraina kini mampu merusak infrastruktur Bandara Donetsk secara sistematis, sementara Rusia hanya bisa menyaksikan aset-aset pentingnya dihancurkan. Ini mimpi buruk bagi Putin di front Donetsk. Menurut Meduza pada 6 Juni, Putin tetap mengklaim pasukan Rusia maju di semua front. Putin berbohong. Usaha merebut Kramatorsk, salah satu kota sabuk benteng Donetsk, nyaris terhenti. Meduza menyebut analis memprediksi Ukraina akan mempertahankan kota itu hingga akhir 2026. Itu bukanlah kabar baik bagi Putin, mengingat dia memiliki tenggat waktu hingga September 2026 untuk kehancuran total Donbas. Donetsk harus jatuh agar kehancuran bisa terjadi. Saat ini, Rusia tampaknya tak berhasil merebut satupun dari 4 kota sabuk benteng yang dibutuhkan sebelum akhir tahun. Pikirkan apa arti perolehan kendali tembakan Ukraina atas Bandara Donetsk bagi Rusia. Ukraina akan terus maju. Selanjutnya, penghancuran sistematis atas semua yang dibangun Rusia di pangkalan itu jadi agenda. Ukraina akan terus memburu, tanpa henti, tak terhentikan.
Drone-drone itu akan terbang dan infrastruktur akan terbakar sampai tidak ada yang tersisa dari bandara itu. Dengan cara apapun, Ukraina akan menang. Entah drone menghancurkan semuanya atau Rusia mundur. Putin tidak punya skenario baik di sini. Di garis depan, pasukan Putin akan menderita. Pasukan-pasukan itu tewas dalam jumlah yang memecahkan rekor hanya demi sedikit wilayah. Mei adalah bulan yang buruk. Menurut The Guardian, Rusia hanya merebut 14 km persegi wilayah Ukraina di bulan Mei, meski jumlah serangan naik 37,5%. Rusia mengorbankan lebih dari 30.000 tentaranya demi perolehan kecil itu, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam surat terbuka kepada Putin pada Juni. Dari jumlah korban tersebut, 63% adalah kematian sementara, hanya 37% yang mengalami luka-luka. Itulah situasinya saat ini. Ditambah Ukraina menguasai kendali tembakan atas bandara Donetsk, ini jadi mimpi buruk bagi tentara Rusia di garis depan. Mereka tak lagi didukung drone. Lokasi peluncuran di bandara Donetsk dihancurkan. Cadangan dan pasokan tidak bisa lagi mengalir melalui bandara, meninggalkan para boneka Putin tak lebih dari sekedar daging yang dilemparkan ke dalam mesin penggiling. Meski Rusia menemukan jalur alternatif, keterlambatan akibat strategi brutal Ukraina membuat jalur itu tetap tidak berarti bagi pasukan yang menyerang posisi Ukraina di Donetsk. Angkanya hanya akan semakin besar mulai sekarang dan tidak ada satupun yang akan menjadi kabar baik bagi Putin. Kemajuan yang sudah sangat lambat akan benar-benar terhenti. Ini membawa kita pada alasan pentingnya hal ini untuk perang Ukraina. Mari fokus pada drone. Ukraina tidak melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia di bandara Donetsk tanpa alasan. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan simpul logistik kunci yang terbukti semakin vital bagi strategi Rusia dalam meluncurkan drone ke pertahanan dan kota-kota Ukraina. Namun bandara itu kini makin penting sebagai pusat drone Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Maret, Militarny melaporkan bahwa Rusia telah memulai pekerjaan konstruksi di bandara Donetsk. Hanggar-hanggar baru sedang dibangun, kemungkinan besar untuk digunakan sebagai fasilitas penyimpanan drone Rusia. Foto satelit menunjukkan 11 bangunan baru tengah dibangun di satu lokasi. Di lokasi lain, dekat jalur taksi C1 di bandara, fasilitas lain sedang dibangun, kemungkinan sebagai landasan peluncuran atau garasi drone Rusia. Pekerjaan itu dimulai setelah serangan rudal Ukraina yang menghancurkan beberapa fasilitas penyimpanan drone Rusia di bandara. Hal ini menunjukkan Rusia masih aktif di bandara beberapa bulan sebelum Ukraina membangun kendali tembakan. Pada 2 Juni, Rusia telah membangun lebih dari 130 tempat perlindungan dan garasi khusus untuk drone. Fasilitas lainnya masih dalam tahap pembangunan ketika Ukraina mengirimkan drone miliknya sendiri. Jangan remehkan betapa pentingnya serangan drone bagi strategi Putin di Ukraina karena pasukannya gagal maju secara signifikan di darat. Putin makin sering memakai drone Shahid untuk menyerang Ukraina, baik di belakang maupun sepanjang garis depan. Bulan Mei adalah contohnya. France 24 melaporkan Rusia menembakkan 8.150 drone ke Ukraina pada bulan-bulan Mei. Rekor bulanan setelah bulan-bulan sebelumnya juga mencatat rekor. Ukraina sukses menahan serangan drone Rusia, mencegat 91% drone yang diluncurkan menurut laporan media yang sama. Di bandara Donetsk, Ukraina kini memilih pendekatan baru. Ukraina tetap menembak jatuh drone di udara. Namun jika sumber drone Rusia dihancurkan, ancaman drone jadi lebih kecil. Bandara Donetsk telah menjadi sumber utama serangan drone bagi Rusia. Bandara itu kini tak berguna karena kendali tembakan Ukraina memaksa pasukan Rusia mundur jauh sehingga mereka sulit atau hanya bisa meluncurkan sedikit drone karena tak punya lokasi peluncuran yang aman. Bagaimanapun juga, itu adalah kemenangan bagi Ukraina. Jika kita melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas, kita juga melihat bahwa kampanye Ukraina terhadap tulang punggung logistik Rusia telah meningkat. Kampanye ini menimbulkan masalah besar bagi Putin dalam beberapa minggu terakhir. Pada 30 Mei, BBC melaporkan militer Ukraina mulai memakai drone AI untuk menyerang kendaraan suplai Rusia di jalur yang menghubungkan Rusia ke Crimea yang diduduki. BBC memverifikasi 14 serangan, namun jumlah aslinya lebih banyak. Ukraina menciptakan jalan menuju neraka di wilayah pendudukan dengan menghantam koridor darat RR-280 antara Rusia dan Crimea. Blokade logistik yang disebut Ukraina sedang terjadi dan sangat merugikan Rusia di seluruh garis depan. Bandara Donetsk adalah contoh lain dari strategi blokade ini.
Ukraina kini punya drone jarak menengah dan yakin dengan kekuatan benteng serta zona tembak mematikan di garis depan, sehingga dapat fokus menyerang Rusia di belakang. Ingat, Rusia adalah pihak yang menginvasi. Mereka butuh jaringan logistik efisien agar bisa terus menekan Ukraina. Ketika titik-titik seperti Bandara Donetsk berada di bawah kendali tembakan Ukraina, kita mulai melihat Rusia kehilangan kendali di garis depan. Hal itu sudah terlihat jelas dari laju kemajuan yang sangat lambat seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Namun, rencana Putin saat ini tidak berjalan lancar. Ukraina melakukan aksi luar biasa dengan drone mereka yang akan dipelajari bertahun-tahun. Mereka menyerang Crimea, Donetsk, dan wilayah Rusia seperti saat menjelang Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Ukraina menyerang terminal minyak dan fasilitas di kampung halaman Putin, mengingatkan bahwa perang masih berlangsung di Rusia. Semua ini menjadi masalah lebih besar bagi Putin daripada hilangnya Bandara Donetsk. Pemimpin Rusia makin kehabisan pilihan, sehingga kehilangan pengaruh. Dari segi pilihan, Ukraina yang berhasil mendapat kendali tembakan atas Bandara Donetsk akan menjadi faktor utama lain yang menyebabkan kebuntuan yang kini memengaruhi tentara Rusia di lapangan. Dengan pasukannya makin menipis, Putin hanya tersisa drone dan rudal di gudang senjatanya. Karena itu, jumlah drone yang dikirim ke Ukraina pada Mei memecahkan rekor. Meski lebih dari 90% drone dicegat, Rusia tetap meluncurkan banyak drone untuk berpeluang merusak Ukraina. Pasukan Putin kini lebih mengandalkan rudal balistik dalam beberapa bulan terakhir karena alasan serupa. Namun, itu bukan strategi berkelanjutan. Rusia kekurangan rudal pertahanan udara karena sulit memproduksi cukup rudal di tengah sanksi Barat dan serangan drone jarak jauh Ukraina. Penggunaan rudal balistik dalam strategi jarak jauh bisa berhasil bagi Rusia dalam jangka pendek, tetapi Putin juga menguras persediaan yang sulit diganti. Saat persediaan menipis, tingkat peluncuran akan kembali rendah, sementara Ukraina tetap melumpuhkan Rusia di wilayah belakangnya. Akhirnya, Putin tak punya daya tawar dan tak bisa membanggakan pencapaian di Ukraina karena memang tak ada. Hanya 14 km persegi direbut sebulan, menandakan ofensif Rusia berantakan. Ukraina akan terus menghantam wilayah belakang musuh semakin keras. Bandara Donetsk berada di bawah kendali tembakan Ukraina yang merugikan Rusia, dan Ukraina akan semakin menekan saat menyerang lebih jauh ke Donetsk serta melanjutkan kampanyenya di Crimea. Putin ingin dunia yakin Ukraina lemah. Namun terbukti, Ukraina tidak hanya tetap bersemangat, tetapi juga semakin kuat dalam aspek penting perang ini. Jangan salah paham, Putin akan tetap berbicara seolah Rusia menang perang, mungkin bahkan tak sadar situasi Rusia seburuk di Donetsk. Laporan 5 Juni dari Institut untuk Studi Perang menyebut Putin menolak pembicaraan damai karena yakin Rusia menang di medan perang. Klaim tersebut tidak sesuai fakta, menunjukkan Putin menerima informasi palsu dari komandan militernya tentang kondisi pasukan di Donetsk. Putin mungkin tak tahu Ukraina memiliki kendali tembakan atas Bandara Donetsk. Sepanjang karirnya, dia dikelilingi orang-orang yang selalu setuju dan kini takut memberi peringatan yang dibutuhkan. Ukraina terus memperkuat kekuatan udaranya, kapal angkatan laut, infrastruktur kereta api, pertahanan udara, dan kini bandara jadi target Ukraina. Inilah perubahan besar akibat drone serangan jarak menengah generasi baru. Putin mungkin belum sadar akan hal ini. Dia mungkin tetap memerintahkan serangan seolah invasinya tak hancur, tapi akhirnya semua ini akan jadi bumerang bagi Rusia. Kita telah menyaksikan langsung kegagalan ofensif musim semi dan musim panas Putin. Tapi sekarang, setelah Ukraina memiliki cetak biru untuk menciptakan dominasi tembakan atas sebuah pangkalan hanya dengan menggunakan drone, situasinya hanya akan semakin buruk bagi Rusia. Bandara Donetsk hanyalah titik awal. Selanjutnya, seluruh lini belakang Rusia. Jika Ukraina kembali menyerang Donetsk, mereka mungkin memakai senjata baru yang sebelumnya belum terlihat, kunci strategi jarak menengah di Crimea. Drone Morrigan terinspirasi dewa perang Celt kini hadir. Drone Ukraina ini melumpuhkan logistik Rusia di Crimea dan semakin mendekat membebaskan semenanjung tersebut. Simak video kami untuk info selengkapnya. Jika Anda suka video ini, berlangganan The Military Show untuk melihat Ukraina membalikan keadaan lawan Rusia pada 2026. Terima kasih telah menonton.